Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Nah, di pertemuan pertama untuk PJOK kali ini kita nanti akan mempelajari dari senam lantai dengan tanpa alat ya teman-teman ya. Nah, untuk pelaksanaannya seperti apa? Nah, kita nanti simak di penjelasan berikutnya. Nah, untuk materinya kita nanti akan melakukan gerak senam lantai yang dengan variasi dan kombinasi pola gerak dominan senam tanpa menggunakan alat ya. Jadi nanti kalian menggunakannya tanpa menggunakan alat atau bantuan alat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan variasi dan kombinasi pola gerak dominan senam tanpa menggunakan alat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi pola gerak dominan senam tanpa menggunakan alat dengan benar. Nah, kita masuk ke materi ya, yaitu variasi pola gerak senam tanpa menggunakan alat. Yang pertama, kita nanti akan mempraktekkan atau melakukan gerakan sikap lilin. Nah, untuk pelaksanaannya bagaimana untuk sikap lilin tersebut? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, untuk prakteknya kamu tidurlah terlentang di atas matras atau busa ya. Setelah itu kedua tangan menyangga punggung pada sisi badan. Rapatkan kedua kaki tengkuk sebagai tumpuan. Nah, tarik kaki ke atas setinggi mungkin, tahan dengan kedua tangan. Nah, seperti pada gambar berikut ini ya. Jadi nanti kamu melakukan gerakan semaksimal mungkin ya. Kalau belum bisa ya berusaha ya. Yang penting berusaha nanti ya. Jadi untuk gerakannya tidur dulu, terus panggul diangkat. Nah, selanjutnya tarik kaki sampai lurus. Nah, setelah 3 hal tadi dilakukan, tarik diluruskan ya, kakinya diluruskan dan dirapatkan. Ayunkan kaki ke belakang, kemudian kembali ke posisi semula. Nah, nanti ayunkan kaki ya, jadi agak sedikit ditekuk seperti itu. Nah, bisa juga kamu nanti melakukan dengan membuka kedua kaki ke arah kanan dan kiri, kemudian kembalikan pada posisi semula. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kakinya dibuka ya. Nah, dibuka seperti ini. Nah, ya, untuk sikap lilin yang penting nanti kaki rapat ya di atas. Nah, itu sudah mewakili dari sikap lilin. Nah, untuk yang kedua gerakannya jangkit berantai ya, seperti ini. Jadi nanti kamu melakukan gerakan jangkit atau melompat ya. Nah, jadi dengan dipegangi teman di belakang. Nah, bisa dengan bantuan orang tua ya. 2 orang saja ya. Jadi nanti kakinya dipegangin sambil kamu loncat 2 kali ke depan. 1, 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada yang membantu, nanti kamu bisa melakukannya dengan gerakan sendiri. Jadi kamu nanti melakukan jangkit sendiri tanpa dipegangi ya. Jadi nanti kamu melakukan posisi gerakannya gerakan jangkit terus melompat 2 kali. Nah, selanjutnya gerakan yang kamu lakukan yaitu gerakan kayang. Nah, bagaimana pelaksananya? Nah, posisi awal badan berdiri tegak ya. Kedua kaki agak terbuka dan kedua tangan lurus ke atas. Nah, seperti pada gambar berikutnya. Jatuhkan punggung ke belakang dengan melengkungkan badan hingga kedua tangan menyentuh lantai ya. Jadi nanti
menjatuhkan punggung seperti ini ya. Nah, seperti pada gerakan di gambar ini ya. Nah, untuk gerakannya nanti kamu meminta bantuan dari orang tua ya, atau saudara yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya tidak bisa melakukan sendiri, mintalah bantuan pada kedua orang tua kalian di rumah untuk melakukan gerakan ini biar aman ya. Nah, nanti untuk melakukannya bisa dibantu dengan dipegang punggungnya. Nah, dipegang punggungnya sampai nanti kamu tangannya menyentuh lantai. Nah, biar aman ya. Jadi dipegangin dulu punggungnya seperti itu. Lakukan dengan bantuan kedua orang tua atau saudara sampai tangannya menyentuh lantai ya. Setelah itu tahan beberapa saat. Lalu kembali pada sikap permulaan. Jadi nanti kamu kembali seperti posisi yang tadi, berdiri tadi. Nah, dengan bantuan orang tua atau saudara. Misalnya kamu tidak bisa dengan bantuan orang tua atau saudara ya. Jadi kembali ke posisi semula tadi. Nah, seperti itu. Nah, seperti di gambar di sini ya. Nah, untuk gerakan ini harus dengan pengawasan dan bantuan orang tua atau saudara ya. Jadi jangan melakukan gerakannya ini sendiri ya. Jadi harus dengan bantuan orang tua. Nah, selanjutnya yaitu sikap kangkang berpasangan. Nah, jadi kamu nanti melakukan sikap kangkang berpasangan ya. Posisi awal duduk berhadapan dengan pasangan, kedua kaki dibuka lebar dan dirapatkan dengan kaki pasangan, pegang tangan berpasangan. Nah, jadi kakinya nanti dibuka lebar seperti pada waktu pemanasan kalau pas pembelajaran tatap muka dahulu ya, dibuka lebar terus nanti dirapatkan seperti ini ya. Jadi saling berpegangan dan kakinya saling menyentuh. Nah, selanjutnya tarik punggungmu ke belakang seperti hendak tidur. Nah, pasangan mengikuti gerakanmu dengan membungkukkan badan ke depan. Nah, seperti tarik menarik seperti ini ya. Nah, pusatkan kekuatan di punggung dan tangan. Lakukan gerakan bergantian dengan pasangan secara tanggung jawab. Jadi dilakukan dengan hati-hati ya. Lakukan berpasangan, boleh dengan orang tua atau saudara. Kalau misalnya tidak ada, boleh melakukan sendiri. Nah, selanjutnya sikap pesawat terbang. Nah, tentunya untuk sikap pesawat terbang kalian harusnya sudah paham ya. Untuk sikap pesawat terbang ini gerakan yang sangat simple yang sering kita lakukan pada waktu pembelajaran tatap muka dulu. Nah, posisinya berdiri tegak dengan kedua lengan lurus di samping badan, kedua kaki kanan sebagai tumpuan dan angkat kaki kiri lurus ke belakang seperti ini. Nah, jadi melakukan gerakan seperti pesawat terbang. Nah, boleh juga dibalik ya, kaki kiri sebagai tumpuan atau kaki kanan diangkat juga bisa seperti itu. Nah, ikuti gerakan pelentakan kedua lengan ke samping. Gerakan ini untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi fungsi dari tangan merentang ke samping kanan dan kiri ini fungsinya sebagai keseimbangan ya. Jadi biar kalian seimbang, tidak goyang kanan, tidak goyang ke kiri dan tidak jatuh. Nah, seperti itu. Nah, untuk gerakannya 5 itu ya teman-teman ya. Nah, nanti tugasnya di rumah kalian melakukan gerakan tersebut ya. Nah, nanti kalian boleh pilih ya. Jadi kamu boleh memilih gerakan yang paling kamu sukai ya. Jadi minimal kamu mengirimkan 3 gerakan yang kamu anggap mudah dan kamu sukai. Nah, itu kamu nanti foto dengan bantuan orang tua, di foto. Nah, nanti kamu mengirimkan ke Pak Sandi ya. Jadi tugasnya nanti di foto ya. Pilih yang paling mudah dan paling kamu sukai. Cukup 3 saja, atau 5 juga nggak apa-apa, atau semuanya juga nggak apa-apa. Nah, ingat untuk gerakan-gerakan yang susah atau yang tidak bisa kamu lakukan dengan
sendiri, nah, mintalah bantuan kepada orang tua dan harus ada pengawasan dari kedua orang tua atau saudara ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Jadi nanti tugasnya difoto saja, tidak usah di video. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.